I'ma you up. You're gonna remember me. You're gonna remember me. You're gonna remember me, dog. You're gonna remember me. I promise. Jangan sombong, jangan so angkuh, karena kita gak tahu bahwa karma datang kapan saja. And we have a rumble. Another cracking right hand. Seperti petinju ini yang awalnya so angkuh namun akhirnya dia merasakan ulahnya. Itu. Weathering the storm again, Trinidad hits him flush with an uppercut. Mayorga tries to unload the arsenal against Trinidad. Trinidad comes back. Mayorga's on the canvas a second time. Another savage left hook by Trinidad. Mayorga goes down. Dan kali ini mimbar olahraga akan merangkum beberapa karma dari petinju sombong yang berakhir dipermalukan. Laga pertama yakni laga antara David Haye sang pemilik sabu WBA di kelas berat. Saat itu ia melawan Adley Harrison yang terjadi pada tahun 2010. Sebelum pertandingan, Harrison dengan angkuhnya di hadapan sang jawara itu. Bahkan ia berjanji akan meng-KO David Haye nantinya. Yeah, I'm going to be a heavyweight champion before I retire. When I've knocked you out and I've got your belt, I'll come right over you, give you some ice and say, am I still delusional? Dan ia percaya bahwa pukulan kidalnya akan meruntuhkan sang jawara itu. But when I land my left hand on him, it's done. It's a wrap. Simple as that. There we go, baby. Left hand. David Haye. Boom. You know he can't. He knows. Tidak hanya itu, bahkan Harrison dengan percaya diri akan menjadi juara baru kelas berat nantinya. But David Haye is going to get roasted. November the 13th, Audley Harrison is the new heavyweight champion of the world, no doubt. Serunya duel ini hingga sang legenda Mike Tyson juga mulai memprediksi siapa pemenangnya. Now to some heavyweight backing for David Haye ahead of boxing's Battle of Britain. Mike Tyson has backed him to beat Audley Harrison when the two Brits meet him. I will go with the champion because of his accomplishments, and he's more accomplished than Audley Harrison. The Harley won them. Hingga tibalah pada hari yang sangat dinantikan. Main Arena Manchester, England menjadi tempat pertempuran ini. I give you instruction in the dressing room. Let's have a clean match, okay? Good luck and God bless you. Inside 3 rounds. He's built for speed. Harrison says this. Dan benar saja, setelah bel berbunyi, Harrison tak seperti omongan yang serangit itu. The Value victory, although it was one of the poorest fights I've seen, this is more like it. Bahkan di laga ini, ia malah dibuat tak karuan oleh David Haye. That is a comparative remark, and he gets there again with the right hand. Yang akhirnya di ronde ketiga inilah David Haye meruntuhkan petinju sombong itu 2 kali. Just trying to draw lead. Good right hand there. Hands in grab and hold. And another right hand and another body shot if he wants to become a world champion. Another big right hand has hurt him. Getting to him here. He's getting to him here. Oh, big shots. That was a tremendous punch. Full credit for taking that. He needs to grab hold. He needs to grab hold of David Haye. Harrison. Down he goes in round 3. Can he get up? Go on. But Haye hits very hard and he hurts and he's going to finish it here. I think he does finish it all over it. Dan inilah karma bagi mereka yang banyak gaya. Dan yang lebih parah lagi, setelah pertandingan, gaji Harrison malah ditahan karena ia tampil buruk di laga ini. Dan inilah yang disebut sudah jatuh malah ditimpa tangga. Masih di tahun 2014, kali ini duel perebutan sabu WBC di kelas berat yang kosong antara Chris Arreola melawan Bermane Steven. Duel ini adalah laga rematch bagi keduanya. Sebelum laga, Arreola dengan angkuhnya meremehkan Steven, bahkan ia berjanji akan menghancurkan nantinya. Let's just say this, man. You drink. Come this set. I drink. I'll drink you off the table any day. Also, man. Shit. I'll drink, and then this Saturday I'ma you up. That's a gut honest truth. You'll see this Saturday, man. You'll see this Saturday. Man, I ain't scared. Ain't nobody scared of you. Trust me, bro. Trust me. You'll see this Saturday.
and I'm gonna keep coming. This Saturday, I'm gonna keep coming. I'm gonna win this title. I'm not gonna, you know what? I don't even. Dan tibalah pada hari yang sangat dinantikan. Areola datang dengan janji besar yang sudah ia persiapkan. Di ronde pertama, Areola malah tak segarang dengan yang diomongkan sebelumnya. Malah ia hampir dibuat oleng oleh Stephen. Lebih parahnya, Stephen malah menagih janjinya saat di atas ring. Dan tibalah pada ronde ke-6. Di ronde inilah akhirnya Areola dibuat linglung dan terjatuh untuk pertama kalinya. Stephen berjingkrak-jingkrak sebagai bentuk penghinaan. Areola yang mencoba untuk melanjutkan laga, malah ia kembali dibombardir. Kemenangan ini tidak hanya soal sabu, tapi soal membungkam janji besar seorang Areola. Setelah meraih sabu itu, Berman Stephen kini menjadi orang nomor 1 di kelas berat. Namun setelah ia menjadi raja, ia mulai menyombongkan dirinya. Bahkan ia berjanji akan membuat Wilder pensiun setelah melawannya. I promise you that. I'm gonna be 2-time heavyweight champion of the world. He said that I'm scared. Boy, I ain't scared of you. Are you crazy? Are you crazy? I'm gonna make you dance tomorrow night. I'm gonna crack your ribs. I'm gonna crack your jaw. I'm gonna send you home packing and you will retire. Dan kini keduanya sudah berada di ring yang sama. Good evening, gentlemen. We went over the rules earlier tonight. Jelas laga ini adalah bentuk pembuktian siapa raja sesungguhnya di kelas berat. Distance this time around. 33-year pro. Namun apa yang terjadi? Duel yang diyakini bakal sengit malah harus berakhir sangat cepat. Pasalnya, si banyak omong itu dibuat KO kejam. Ya beginilah jadinya jika sok angku di hadapan lawannya. Termasuk petinju ini yang sombongnya sangat berlebihan. Ya, dialah Manuel Carr, petinju kelas berat yang belum tersentuh kekalahan. Pada saat itu, ia dipertemukan dengan petinju veteran dari Ukraina, yakni Vitali Klitschko. Manuel yang merasa lebih muda dan belum pernah kalah, membuat dirinya merasa jumawa di hadapan Vitali. Padahal saat itu Vitali Klitschko berstatus pemilik sabu WBC. Termasuk saat di atas ring, Manuel masih dengan angkuhnya di hadapan Vitali. Di awal ronde, Vitali terus memberi tekanan, sementara Manuel merasa kesulitan untuk menjangkaunya. Keangkuhan Manuel kembali ia perlihatkan dan ia meminta untuk terus dipukul. Сейчас пошел вперед. Чар пытается давить. Двумя руками только немецкая. Там был блок, да? Двумя руками только немецкая. Bahkan di akhir ronde, Manuel malah berbuat curang, yakni ia masih menderarkan pukulan ketika sudah bel akhir berbunyi. Menariknya, di ronde kedua, Manuel yang terus menyerang malah berhasil dijatuhkan. Meski Klitschko saat itu sudah berusia 41 tahun, namun ia masih mampu mendominasi di laga ini. Bahkan pukulannya mampu membuat luka parah di wajah petinju angkuh ini. Melihat kondisinya yang sangat parah, membuat wasit memilih untuk menghentikan laga.
Tentu Manuel tidak terima dan meluapkan kemarahannya. Terlepas dari hasil itu, ini adalah kekalahan pertama dalam karirnya. Keangkuhan Manuel tidak sampai di situ. Saat ia dihadapkan dengan Povetkin pada tahun 2014, Manuel kembali mencoba sok sangar di hadapan Povetkin. Ia merasa bahwa pukulan Povetkin tidak ada apa-apanya. Namun apa yang terjadi? Karma hadir saat di ronde ke-7. Povetkin membuatnya KO kejam. Ya beginilah jadinya jika sok angku di hadapan lawannya. Seperti petarung yang satu ini, ya dia Michalczyk. Kala itu ia melawan fighter yang memang banyak gayanya juga, Michael Venom Pick. Cik dengan beraninya mengeluarkan lidahnya di hadapan Venom. Jelas itu adalah bentuk penghinaan. Dan benar saja setelah itu ia dibuat tak berdaya. Kali ini yang mendapat karmanya adalah Michael Pick itu sendiri. Saat itu ia melawan Douglas Lima, fighter Bellator yang sulit dikalahkan. Seperti biasa, sang Venom mengeluarkan gaya khasnya di hadapan Lima. Tak terkecuali saat di atas arena, sang Venom masih terus merasa so angku di hadapan Lima. Mungkin ia lupa siapa yang dilawan. Dan benar saja, setelah ia mencoba mengejeknya lagi, malah karma hadir saat itu pula. Dan boom, pukulan telak itu membuatnya langsung lunglai. Dan ini adalah kekalahan KO pertama dalam karirnya. Kita masuk laga tinju, yakni saat Adonis Stevenson, sang pemilik sabu WBC di kelas berat ringan, dipertemukan dengan Thomas William. William yang saat itu sudah berhasil dijatuhkan, namun ia malah mengejek tim lawan. Gestur itu ia memberitahu bahwa ia masih kuat. Namun apa yang terjadi? Saat di ronde keempat, ia kembali mendapat pukulan kejam. Kejamnya pukulan itu hingga ia tak kuat lagi menari-nari seperti sebelumnya. Di tahun 2004, Ricardo Mayorga yang dikenal dengan petinju arogan di depan lawannya, kali ini ia kembali membuat geger jagat tinju. Hari itu ia dipertemukan dengan mantan raja kelas menengah ringan, Felix Trinidad. Sebelum laga, Mayorga sudah sesumbar bahwa dia akan menghabisi Felix di ronde ke-9. Cuando Tito caiga, y hayan 2-3 segundos de silencio, el único viejo que va a salir corriendo es papá para cogerlo. El único. El único. Knockout in 9. Le pasó a De La Hoya, a Rellón. Falta el carro viejo oxidado que te va a ir vos el sábado, payaso. It was Oscar, it was then Roy Jones, and now this old wrecked and rusty car is next. That's how you can beat. Bahkan keduanya hampir bentrok karena ulah Mayorga yang sudah melewati batas.
2 Oktober tahun 2004 yang bertempat di Madison Square Garden, New York City menjadi saksi siapa yang akan berdiri tegak di akhir ronde. Jelas ini bukan lagi pertarungan biasa, ini adalah suatu pembalasan yang bakal menjadi duel yang sangat menarik. And because of all the pageantry, a great deal of times. Tidak berhenti di situ, bahkan saat di atas ring Mayorga tak henti-hentinya mengejek Felix sepanjang ronde. But this is his first time at middleweight, so. And says, "Come on, hit me." Did it with Trinidad to the uppercut, brings the right hand, and now Trinidad tastes Trinidad's left hook. Dia merasa bahwa pukulan Felix tidak berarti baginya. And this is a Mayorga tactic. He drops his hands and says, "Come." And now it's Mayorga who's taking the. If Tito was waiting for Mayorga to tire, it's an effective piece of tactic as he wobbles Mayorga. Felix tak diam begitu saja, dia membuat si angku itu merasa tak nyaman sepanjang malam. Hard right hand by Trinidad. He won't keep taking the heat from Tito. I get. Big Right hand by Trinidad and the left. Box count in round 2. And he's taking Mayorga's punches very well now. And he lands a right and a solid left. Bahkan di ronde kelima, Felix seperti predator mematikan. Felix has done it straight right hand. Incredibly accurate. The accuracy with power punches is something. Then hit him in the back. Right. Huge left hook by Trinidad, ripping Mayorga. 10 seconds to go in the round as Trinidad corners his man and tries to cut under Mayorga's left eye. Mayorga mulai sadar bahwa ia salah memilih lawan. Terlihat jelas bagaimana wajah Mayorga yang sudah mulai babak belur. And a body shot. And another right hand. And they trade shots after the bell. I'll tell you what. Hingga akhirnya karma itu benar-benar hadir saat di ronde ke-8. Felix yang sudah marah besar akhirnya mampu meruntuhkan si angkuh itu. Weathering the storm again, Trinidad hits him flush with an uppercut. That's it. Mayorga bangkit, namun ia kembali dihancurkan dengan lebih sadis. Mayorga tries to unload the arsenal against Trinidad. Trinidad comes back. Mayorga's on the canvas a second time. Dan lagi-lagi dia mencoba untuk melanjutkan laga. Namun sayang, penyiksaan yang malah ia terima. Another savage left hook by Trinidad. Mayorga goes down for the third. Dan inilah karma yang pantas untuknya. The ninth round. Madison Square Garden. The referee Steve. Tak berhenti di situ, ketengilan Mayorga kembali berulah dan orang yang dibuat marah yakni Sean Mosley. Kali ini ia melawan Sean Mosley, pria yang nantinya mendapat hinaan, termasuk sang istri yang juga mendapat hinaan itu. Ketengilan Mayorga memang tak berubah. Bahkan saat di atas ring, dia tak henti-hentinya mengejek Mosley. Walk Mosley aż 39 rozstrzygnął przed go w miarę wymiany. Och, prawy sierpowy, ale śliznął się. Tylko że wtedy Dia merasa bahwa pukulan Mosley hanya dianggap angin lewat saja. jeszcze perfekcyjnym przygotowaniem. No proszę. Rotacyjnymi odchyleniem. I tak powinien sobie Mosley Dan akhirnya karma itu hadir di ronde ke-6. Pokazał nam tutaj lwi pazur, no i korpus poszedł. Bodisan Mosley membuat Mayorga tak mampu untuk melanjutkan laga. Poniżej pasa, tak jest, koniec walki, przegrywa. Meski permusuhan sebelumnya memanas, namun setelah laga keduanya saling respect. Ricardo Mayorga walkę z Seanem Mosleyem, mimo iż Mayorga jeszcze sugerował sędziemu, że to był